Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jejak Pamong, ketemu lagi ya setelah lebaran ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu ini dengan Maestro Lengger. Dan saya bersyukur sebagai camat Banyumas yang merupakan kecamatan penuh dengan budaya, kecamatannya yang juga merupakan cagar budaya juga, masyarakatnya juga yang sangat religius dan masih nguri-nguri kebudayaan. Saya bersyukur sehingga bisa ketemu dengan Mas Rianto. Saya yakin sudah banyak yang tahu Mas Rianto, juga banyak yang belum. Termasuk saya tahu Mas Rianto ya di Kecamatan Banyumas ini. Jadi sebagai prolog, Mas Rianto ini adalah seorang maestro lengger lanang Banyumas. Beliau adalah asli, nanti kita banyak diskusi lah sama bincang-bincang. Yang intinya sekarang itu beliau sebagai koreografer internasional ya Mas ya. Insyaallah ya. Sehat Mas Rianto ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Mas Rianto, cerita dong sedikit perkenalan siapa saya, kemudian latar belakangnya bagaimana Mas? Ya. Monggo Mas. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Rianto di Jejak Pamong. Ya. Saya ini berasal dari Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, asli orang Banyumas. Nah, kebetulan saya itu tinggalnya di sebelah kuburan. Berarti hanya sebelah perbatasannya dengan Sungai Serayu aja kan? Betul, Sungai Serayu. Setelah ini jembatan terus Banyumas ya Mas ya? Ya betul. Ya. Sebenarnya masih satu link gitu ya, karena antara Kaliori itu ada yang namanya Kendali Sada. Nah, ya. Kendali Sada dengan Kecamatan Banyumas yang dulunya adalah pusat pemerintahan Banyumas itu satu garis. Satu garis. Yang Ya, ke ya. arah utara sana. Ya, saya sekolah di SMP Negeri 2 Kalibagor. Sebelumnya saya di SD Negeri 3 Kaliori, SD Negeri 3 Kaliori. Terus saya melanjutkan sekolah di SMK Sendang Mas Banyumas yang sekarang menjadi SMK Negeri 3 Banyumas. Oke, sampai sini dulu. SMK Sendang Mas. Berarti memang dari kecil sudah punya bakat seni ya? Insya Allah ya, karena memang dari kecil saya sudah suka sekali dengan menari, mendengarkan musik. Terus ya di tetangga saya itu terkenalnya Rianto itu luwes kalau misalnya penari. Oh, memang sudah seneng dari laki-laki tapi seneng nari, lemah gemule ya Mas ya. Ya. Kemudian dari SMK Sendang Mas yang sekarang itu SMK Negeri 3 Banyumas yang memang khusus tentang tari, karawitan, kemudian broadcasting dan lain-lain ya, jurusan tari. Kemudian apa ini yang membuat Mas Rianto suka tari khususnya lengger, kemudian bisa sampai ke mancanegara? Itu cerita urut-urutan hidupnya ini langsung jadi orang enak gitu, langsung terkenal atau penuh dengan liku-liku Mas? Ya seperti orang pada umumnya memiliki perjalanan kehidupannya masing-masing. Kalau saya ini memang anak desa, yang mana di desa waktu saya kecil itu saya termasuk anak yang paling berbeda karena laki-laki kok sudah menari gitu. Ya. Nah akhirnya kan banyak teman-teman yang mengecek saya, wah sekolah kok melakukan karo ibing-ibingan gitu. Nah terus tapi karena saya memang fokus suka dengan menari, banyak omongan seperti itu menjadi cambuk bagi saya, motivasi bagi saya, bukan sebagai hal yang negatif Ya. tapi saya selalu berpikir tentang positif. Oh iya, mereka membicarakan tentang saya itu sesuatu yang hubungannya dengan tari, jadi saya harus menari dan menari. Justru malah pengen membuktikan ya, kepada yang mungkin suaranya miring, kurang memotivasi, kayak mengejek gitu ya. Pengen menunjukkan bahwa saya bisa. Dari situ saya juga ingin mencoba melanjutkan fokus saya pada dunia tari. Waktu kecil Pak RT saya itu selalu mengundang saya untuk tampil di acara 17-an. Oh. Itu momen besar bagi saya yang selalu saya tunggu-tunggu setiap tahun. Jadi selain mengasah keberanian mental ya, karena kan tingkatnya tingkat lingkungan atau tingkat desa lah maksimal. Betul. Masih kecil gitu ya. Itu masih kecil. Iya.
Itu sudah Mas dari muda itu sudah khusus ke Lengger, apa tariannya itu banyak jenis aliran tarian gitu? Waktu kecil saya tidak tahu itu jenis tarian, genre tarian seperti apa, belum tahu kontemporer, belum tahu tarian tradisinya apa saja. Terus pokoknya saya menari dengan mengikuti musik waktu itu. Waktu itu ada musik dangdut juga saya tarikan, musik reggae saya tarikan, musik pop. Jadi semuanya bisa. Iya. Dan akhirnya saya melanjutkan ke sekolah Sendang Mas Banyumas tahun 97-98. Terus nah di situ saya anak siswa yang lulus di kelas seni tari laki-laki sendiri. Oh, yang lain perempuan? Yang lain perempuan. Iya. Seneng ya satu kelas jadi idola. Iya. Jadi gagah dewek. Gagah dewek. Nah, waktu itu memang waktu kelas 1 memang banyak murid anak laki-lakinya yang untuk tarinya, tapi kelas 1 berkurang, terus kelas 2 berkurang, kelas 3 cuma tinggal saya sendiri. Nah, gitu. karena peminatnya kurang ya, mungkin karena juga asumsi ataupun image dari masyarakat, wah mau kalau menari mau jadi apa Ya, gitu, ya. kerjanya seperti apa gitu, apakah mendapatkan uang. Nah, saya ingin membuktikan itu. Banyak kan omongan-omongan dari masyarakat yang mungkin khawatir dengan anaknya ketika mau jadi seniman ataupun artis gitu ya. Itu takut nanti kehidupannya seperti apa gitu. Jadi saya ingin membuktikan dengan prestasi, dengan menari. Nah, setelah lulus dari SMK Sendang Mas Banyumas, saya ke Solo untuk melanjutkan kuliah dengan modal menjual sepeda motor. Luar biasa. Sepeda motor orang tua apa sepeda motornya sendiri? Alhamdulillah dulu sepeda motor saya sendiri Yamaha merah yang Masih inget tahun ya? 75. Ya, itu saya PY atau pentas-pentas waktu saya SMKI itu uangnya saya kumpulin untuk beli sepeda motor. Bener-bener maaf, biaya kuliah sendiri ya, bukan dari orang tua ya Mas ya? Biaya kuliah alhamdulillah sendiri dan dibantu oleh pemerintah karena mendapatkan beasiswa. Oh, syukur-syukur ya. Kemudian diisi ya itu ya, isi Solo ya? Sekarang jadi isi Solo. Kalau dulu saya masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau STSI. STSI. Jurusannya seni tari. Jurusannya seni tari, kemudian semester 3 saya ganti minat utama koreografi. Jadi sampai lulus pun saya sarjana seni tapi lebih kepada koreografi. Koreografi itu justru yang dia nata, menciptakan sebuah konsep tarian ya Mas ya. Iya. Walaupun memang saya berangkat dari tubuh tradisi Lengger, tubuh tradisi kesenian rakyat, tubuh tradisi gaya Surakarta, gaya Jogja gitu ya. Tapi saya mencoba untuk membuka tubuh saya sefleksibel mungkin untuk menerima budaya-budaya ataupun style-style baru yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Jadi sebenarnya dengan adanya kepekaan tubuh itu saya bisa merasakan bahwa dari mana tubuh saya itu berasal. Ya ini dari kesenian Lengger. Dan ada ceritanya nih Mas. Ya, gimana? Jadi ceritanya itu waktu saya lahir itu saya ada tanda biru di kening saya. Dan ibu saya kan waktu itu khawatir ini tanda apa gitu. Terus ada pertunjukan Lengger waktu itu. Nah kemudian saya waktu itu dibawa ke pertunjukan Lengger oleh ibu saya. Waktu itu masih umur 2 minggu atau 2 bulan gitu. Saya lupa ingat gitu ya. Kata ibu saya itu saya didiamkan Lengger, terus dicium keningnya, terus dikasih boreh tempat alas bedaknya Lengger yang untuk dandan make up. Kemudian ditongani kanan kiri katanya, terus disebul gitu kan. Nah itu orang zaman dulu kan masih percaya dengan yang berbau mistis ya kekuatan yang mungkin bisa muncul pada saat itu oleh penari Lengger. Nah alhamdulillah sejak kecil saya langsung suka dengan yang namanya tarian. Tapi birunya hilang itu? Birunya hilang. Ya kan sekarang enggak ada. Berarti dulunya ada kayak semacam tanda lahir ya Mas ya? Iya, semacam kayak tanda lahir dan itu mungkin saya percaya mungkin itu sesuatu yang mungkin bisa sudah meleburnya wijin dirinya awal. Mas Rianto. Kebetulan kan memang kedua orang tua saya itu mereka adalah petani, bukan seniman, jadi orang biasa.
yang memang hidupnya perekonomiannya waktu itu memang tergolong susah ya, karena satu hari bapak saya itu hanya bisa mendapatkan uang 10.000 untuk menghidupi 6 anak. Ya. Mas Rianto putra nomor berapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Iya. Ya, saya bisa membayangkan lah kondisi saat itu ya pasti sangat serba pas-pasan. Iya, malah serba kurang. Serba kurang. Kemudian gini, dari itu kemudian Mas menekuni koreografi dan seni tari. Kemudian mengkhususkan ke hanya Lengger apa gimana? Kemudian bagaimana ceritanya terus sekarang bisa tinggal di Jepang yang kemudian punya apa? Sanggar tari di sana. Ya, waktu saya kuliah itu saya ada kelompok Pring Serempet, yaitu mahasiswa orang Banyumas yang sekolah di Solo, membuat grup gitu ya. Kemudian kita pentas-pentas di beberapa daerah di Solo gitu ya, bersama komunitas Banyumas. Nah, pertama kali saya pentas di sana, terus ada warga Jepang yang nonton waktu itu. Saya pas lagi perempuan. Saya menari Lengger waktu itu, dan orang Jepang itu katanya itu dia, kok ada orang seperti ini ya di Indonesia gitu. Nah, dia ingin kenalan, terus habis itu ada pertunjukan lain lagi di Wayang Orang Sriwedari. Saya juga Solo, main, ya, saya juga main di wayang itu waktu itu untuk Wayang Orang Kakung laki-laki. Nah, dia juga melihat, loh kok dia lagi. Iya. Terus di kampus juga ada ujian anak mahasiswa, saya bantu juga menari kontemporer waktu itu. Dia lihat saya lagi gitu. Jadi karena saking penasarannya, dia pengen kenalan, terus dia ambil video gambar saya, terus dia saya punya video kamu, terus saya bilang, oh saya pengen lihat, boleh kan? Iya. Terus akhirnya kita sering ketemu, kenal, terus akhirnya saya ajak ke Banyumas pertama kali, ketemu sama orang tua saya. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh. Nah, ini jodohnya warga mungkin. Jepang ini sangat tertarik sekali untuk belajar Lengger. Ya. Akhirnya saya ajarin Lengger. Namanya Mirai Kawashima, yang sekarang menjadi istri saya di Jepang. Kemudian Mas menikah dengan? Saya menikah tahun 2003 pada saat saya masih kuliah. Oh gitu. Iya. Basic Mbak Mirai ini? Ya, beliau ini juga seniman tari. Dulunya dia guru jazz dance, modern dance. Tapi setelah melihat pertunjukan tari Jawa di Jepang, itu dia nangis gitu loh. Oh. Ada tarian seperti ini, indah sekali. Terus dia ingin ini tarian apa? Ingin bertanya. Terus akhirnya dia tanya kepada orang karawitan dan tarinya itu, oh ini tari Jawa. Terus akhirnya dia mencoba untuk meramal. Meramal. Orang Jepang juga senang meramal ya, kayak orang kita yang senang klinik gitu ya. Iya. Dia meramal, terus akhirnya begini, orang peramalnya bilang, jodoh kamu itu Jawa begitu. Terus akhirnya Jawa itu mana? Dia tidak tahu. Terus akhirnya dia Javanes ya. Ternyata di Indonesia. Google, ternyata di Indonesia. Terus akhirnya datang ke Indonesia, ketemu langsung pertunjukan saya. Ya, itu Tuhan sudah ngatur ya Mas ya. Ya, insya Allah mungkin disitulah jodohnya. Ya. Akhirnya kita selama 3 tahun pacaran, kemudian akhirnya menikah di Banyumas, dan sekarang punya sanggar tari di Jepang yang mulai didirikan tahun 2006, namanya Dewan Daru Dance Company, yang Dewan Daru Dance Company. Di kota apa tuh? Di Tokyo? Di Tokyo. Muridnya semuanya orang Jepang semuanya. Orang Jepang itu. Iya. Mas yang sebagai kepala sekolahnya di sana ya, luar biasa. Jadi orang berprestasi bukan hanya di akademis, di matematika, kimia, tapi juga di seni, justru malah bisa mendunia. Karena seniman tari ataupun koreografer khususnya itu ketika dia akan membuat karya itu melalui beberapa tahap penelitian. Jadi seperti kalau ilmuwan itu kan ada saintis ya, itu kalau koreografer itu jadi pasti ada penelitian metodenya yang untuk dalam menciptakan sebuah karya. Tidak asal-asalan, kira-kira nggak ada ya, semuanya pengalaman. Saya pun terjun di dunia koreografi itu berangkat dari basic tari Lengger. Dari tari Lengger itu saya bedah lagi
konsepnya, filosofinya Ya, seperti ya, apa, ketubuhannya antara maskulin dan feminim yang ada dalam satu tubuh, itu yang menjadi konsep dasar saya selalu dalam berkarya. Ya, ya, ya. Kemudian ini pulang ke sini istri nggak dibawa? Enggak, karena memang masih takut dengan pandemi. Oh, Jadi iya. masih untuk menunggu Ya. situasi normal lagi. Kemudian sudah berapa negara yang Mas sudah kunjungi? Insya Allah lebih dari 30 negara. Luar biasa. Dengan modal nari ya, beliau sudah bisa ke luar negeri. Tapi juga itu merupakan pengalaman baru, ke melihat dunia baru juga dengan orang-orang yang baru juga. Ya, benar-benar. Sistem yang baru. Jadi bisa belajar, oh ternyata di sana ada hal yang kita kalah. Contohnya kedisiplinan, ketertiban, Dan seperti itu. pola pikir juga SDM mereka berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan di Indonesia. Mudah-mudahan Mas bisa membawa transformasi ilmu-ilmu budaya-budaya dari luar negeri yang bagus. Ya, Di sini disiplin, tertib, betul. kemudian lebih terbuka, ya mungkin seperti itu. Kemudian ini teman-teman semua, beliau juga ternyata aktor film pernah ini. Ya walaupun filmnya agak kontroversi waktu itu karena judulnya yang terlalu bagi orang Indonesia itu menantang, yaitu Kucumbu Tubuh Indahku ya, Garin Nugroho. Itu sempat di apa namanya, diprotes oleh masyarakat, Boykot ya. diboikot. Saya juga pernah nonton yang Sang Penari, Iya. yang Priscilla Nasution, Iya. Oka Antara ya. Itu kan dari buku karangannya Bapak Ahmad Tohari, budayawan kita. Iya, betul, sama-sama dari Banyumas. Sebenarnya Banyumas itu memiliki sumber kekayaan budaya yang luar biasa, yang banyak banget kemungkinan bisa digali untuk Ya. diekspresikan di mungkin lebih ke publik ataupun media-media seperti digital, seperti film, seperti Dan di nasional Banyumas itu disegani ya di seni budayanya ya. iya, betul. Dan logatnya juga kan Ya khas. khas Ya. dan unik. Jadi Gampang dihafal. gampang dihafal. Oh, ini wong Banyumas kie, nek ngomongnya kie, bapaknya Ya. gitu kan. Ya, ini kan sebenarnya kita di lingkungan Kecamatan Banyumas, yang mana ada juga Rumah Lengger, Ya. juga ada Taman Sari, dan ini sebenarnya kan memang Baluwarti ya. Baluwarti komplek Tembok Baluwarti, jadi di kompleknya pusat pemerintahnya Ya, ya. Banyumas dulunya Ya, ya. ya. Dan itu sangat luar biasa ini kalau kita bersinergi bersama. Ya, betul. Terus, gitu kan. Jadi gini teman-teman, Mas Rianto ini juga punya Rumah Lengger, Yayasan Rumah Lengger yang menempati komplek Kecamatan Banyumas sebelah timur. Kemudian saya juga ingin bahwa Kecamatan Banyumas yang merupakan cagar budaya ini bukan hanya untuk pemerintahan, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan. Kita sudah beberapa kali atau tiap kegiatan dengan Rumah Lengger ini berkolaborasi, bersinergi, yaitu dengan acara Pekan Banyumasan, yang di situ ada UMKM, ada kesenian, kemudian ada diskusi, banyak sekali kegiatan. Yang besok adalah Pekan Banyumasan kelima, tanggal berapa? 1 Juni 2022. Dan alhamdulillah beliau nanti akan tampil karena Pak Bupati dan Ibu waktu Pekan Banyumasan keempat ini beliau terpesona sama Mas Rianto yang nari di sini nih. Ini namanya Taman Sari ya, Ya, panggung amphitheater. amphitheater ya. Ini namanya Komplek Taman Sari Kecamatan Banyumas. Kemarin kita kumpul ada Lengger dan lain-lain. Bahkan besok ada teman-teman Blakden. Blakden itu seperti geguritan ya, dari Gumelar, karena saya pernah di Gumelar, saya hubungi. Kemudian di Papringan juga ada yang bisa main siter, nanti kita tampil. Nah, Mas Rianto ini diminta oleh Pak Bupati untuk membawakan sebuah sendera tari. Berjudul apa, Mas? Satria Singadipa. Ksatria Singadipa. Kenapa Ksatria Singadipa? Karena beliau adalah tokoh pejuang, termasuk anak buahnya Pangeran Diponegoro zaman dulu, dan beliau bergerilya di wilayah Banyumas sebelah barat. Dan secara galur atau garis biologis Pak Bupati kita adalah keturunan dari Eyang Singadipa. Sehingga pada tanggal 1 Juni 2022 hari Rabu, Pas hari lahirnya
hari lahir Pancasila, Pekan Banyumasannya juga kelima Mas. Ya. Jadi Pekan Banyumas kelima, hari lahir Besar sekali ya. Pancasila kelima. Nanti akan tampil Mas Rianto membawakan sendera tari berjudul Ksatria Singadipa. Krunya berapa Mas? 70. 70 orang, luar biasa. Konsep sederhananya aja, bocorannya. Dia cerita tentang apa gitu. Sebenarnya saya ingin dalam tarian ini mengangkat spiritnya ya. Jadi bukan peradegannya, tetapi hanya Ya. spirit dari warga masyarakat Ya. Banyumas, baik dari segi unsur kebudayaannya, keseniannya, adat istiadatnya, kemudian personal dari orang Banyumas termasuk juga Kiai Singadipa. Yang Singadipa. Yang Singadipa. Dan saya dalam garapan tari saya itu ada unsur tradisi dan unsur instrumen modern juga saya masukkan agar supaya memang tradisi itu harus berjajar bersama Ya. dengan modern yang artinya Tidak bisa dipungkiri, Iya. mereka selalu iya, bersinggungan. contohnya saja sekarang sudah ada channel-channel yang misalnya kalau misalnya untuk kelas online dan lain sebagainya Betul, itu betul, juga betul. kita membutuhkan itu. Jadi tradisi-tradisi itu juga selalu merentas batas-batas kemodernitasan. Ya, Jadi, ya. nah di dalam karya ini saya ingin mengangkat yaitu ada kunculungan. Kunculungan apa ini saya baru pernah Nah, dengar. Pada zaman dulu itu kan ada banyak kaum laki-laki yang memang main di sungai yang tumpak Oh, tumpak, main air. main air. Iya, iya, iya. Musik-musik itu kan sudah jarang sekali kita Ya, betul, betul. munculkan. Kemudian dialog tentang Sungai Serayu, kemudian gerakan ataupun tarian keprajuritan, Ya, ya. terus ada lesungan, Lesungan. kemudian ada juga lenggeran, terus ada barongsai Cina dan Cina. barongsai Jawa akan saya pertemukan Di dalam kolaborasi. karya ini. Kemudian ada dagelannya juga khas Banyumas. Oh iya. Gitu. Ada Jam berapa ya kita besok ya? Hah? Jam 4 ya Mas ya? Jam besok 4. jam 4 Jam 16.00 Iya. tanggal 1 Juni Iya. seperti itu. Kemudian ada bocoran katanya Ibu Bupati juga mau ikut. Iya betul, Ya. karena memang ini masih apa namanya proses ya. Masih proses. Masih proses, tapi beliau bersiap untuk Bersedia untuk tampil. Begitu. Terakhir nih Mas, terakhir. Harapannya Mas Rianto terhadap kesenian khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas itu seperti apa? Kemudian nanti harapannya ini komplek kecamatan Banyumas yang sangat luas, yang masih banyak space-space belum termanfaatkan, harapannya seperti apa Mas? Ya, ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan, yaitu untuk para penari ataupun seniman tari, jangan malu untuk menari, karena menari adalah ibadah yang tak pernah henti. Nah, terus karena kebanyakan kan memang masyarakat malu untuk menari. Ya. Iya. Nah, itu memang sebenarnya menari itu adalah sebuah ibadah. Yang penting menarinya yang sopan. Betul. Juga kalau lengger juga bagus lah. Iya, itu Tidak- juga kita ambil filosofi. Ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk budaya Banyumas sendiri masih banyak sekali yang perlu kita gali, kemudian kita kumpulkan, kita rangkul bersama senimannya yang ada di desa-desa. Itu mereka butuh perhatian yang Ya. memang perlu sentuhan untuk diperhatikan. Bukan saja cuma dikasihani, mereka tidak butuh kasihan, Iya, iya. tapi butuh ruang, Butuh untuk panggung, butuh ruang untuk mereka untuk berekspresikan gitu. Jadi butuh digandeng bersama, terus kasihlah ruang untuk mereka berekspresi dan berinovasi. Ya, ya. Inovasi penting Pak, karena seniman itu adalah peng-create, ya, Mm-mm. peng-create sebuah Membuat mengkoreo semuanya lah. Jadi membuat sebuah keindahan yang memang untuk orang lain. Ya. Harus dirangkul intinya ya Mas ya. Para Betul. seniman itu harus dirangkul. Kemudian Ada kalau- banyak sekali. seperti ini kan ruang yang bisa untuk kita tampilkan mereka menyalurkan atau membuat sebuah karya seni, Betul. sehingga juga tidak hilang kan. Iya. Lama-lama kalau tidak pernah disentuh, tidak kita rangkul oleh pemerintah, lama-lama mereka
nggak punya temen, Nanti hilang. takutnya Lengger malah diakui oleh negara lain. Jadi ya ada banyak sekali yang sudah permasalahan dan peristiwa yang membuat kita kadang-kadang Menyesal jengkel belakangan, gitu ya. belakangan. Menyesal belakangan. Jadi mari bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat merangkul bersama. Yang namanya ketemu orang juga salaman terus masukkan ke dalam hati itu benar-benar dilakukan. Gitu. Ya, ya. Seperti itu, dan harapan saya juga cintailah budaya sendiri, bahwa budaya sendiri adalah merupakan jati diri dan tonggak budaya dan tonggak negara kita. Ya, gitu. betul. Negara tanpa budaya itu seperti atap tanpa tiang. Tidak punya pondasi, tidak punya jati diri. Ya, setuju. Terus kecamatan sini juga harus ada kegiatan terus ya Mas, iya. Untuk merangkul. Nah ini saya bangga sekali dengan adanya Kecamatan Banyumas yang selalu bersinergi dengan para seniman yang ada di sekitaran Banyumas ini, membuka ruang-ruang di sini, banyak kesempatan ruang yang bisa dibangun, bisa dipakai, dieksplor, dioptimalkan. Jangan takut untuk datang ke kecamatan, ada Pak Oka nanti. Ya saya welcome lah, pokoknya kalau datang mau kegiatan positif baik bareng-bareng, ayo silakan. Sehingga UMKM jalan, kesenian jalan, masyarakat senang, ada hiburan. Iya. Otomatis nantinya perekonomian juga Betul. akan muter. Akan muter. Dan Kabupaten Banyumas ini jangan hanya berkutat di hiburan jasa itu di Purwokerto dan Baturaden. Iya. Termasuk Pak Bupati ingin agar keramaiannya nanti titik keramaian geser ke arah selatan timur ini di Kecamatan Banyumas yang merupakan embrio dari Kabupaten Banyumas. Dan di sekitar sini juga banyak sekali tempat-tempat sejarah dan juga UMKM ya, Pak ya. Ya, UMKM. Di Sudagaran, kemudian Banyak. di Dawuan, banyak sekali yang perlu dieksplor oleh teman-teman. Jadi wah luar biasa, saya merasa senang sekali berpayung di sini. Ya, bareng-bareng sini. lah ya Mas ya, bareng-bareng. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Mungkin ya teman-teman itu sudah banyak pengalaman dari Mas Rianto dan ada hal-hal yang perlu kita ambil kesimpulannya. Yang pertama bahwa jangan pernah menyerah dengan kondisi ekonomi. Beliau dari orang biasa sekarang sudah bisa mandiri, sudah berkiprah melalang buana ke dunia ya, ke internasional, bahkan sekarang tinggalnya di Jepang, ke Australia juga. bisa mau ke Australia ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah malu dengan budaya asli. Jangan pernah malu, kamu orang mana, orang Banyumas, oh bahasanya ngapak, kita harus cinta. Saya bahasanya bahasa ngapak, Banyumasan. Orangnya egaliter, terbuka ya. Kemudian dengan Lengger juga kita harus senang ya. Kalau ada Lengger lanang saya yakin karena memang ada sejarahnya. Keunikannya juga di situ. Di situ. Karena zaman dulu kalau perempuan itu jadi seniman itu orang tuanya takut. Iya. Takut ada apa-apa sehingga, dan ada ininya ya Mas, sedikit Mas untuk closing. Lengger itu apa? Lengger itu sebenarnya lanang. Sebenarnya leng itu juga menurut pemahaman saya itu leng itu adalah lubang yang mana lubang kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Banyumas yang karena memang lahir di Banyumas. Lahir di Banyumas. Ger itu memang biasanya sebutan anak laki-laki ataupun juga bisa disebut ayam jantan ada jengger. Jenggernya ayam jantan. Ya. Gitu. Nama kotanya ayam jantan. Nah itu kan sebenarnya sudah identik bahwa kaum laki-laki yang melakukan upacara ritual dalam sebuah kehidupan meleburkan unsur gendernya maskulin dan feminim yang mendamaikan tubuhnya itu dalam sebuah kesenian ritual yaitu Lengger, yang mana Lengger dulu adalah kesenian untuk upacara kesuburan yang dilakukan oleh kaum tani, memang lahirnya dari kaum tani. Gitu. Dan itu memang lahir di sebaran Banyumas yang memang kaum tani itu dulu itu berpindah-pindah tempatnya. Dan mereka sangat percaya sekali dengan kekuatan alam dan sangat dekat dengan alam lah. Nah, jadi Lengger itu ya memang sebuah peleburan, sebuah kesenian yang memang lahir dari kaum tani, tidak membatasi tentang gender. Jadi bisa dilakukan laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi singkat akronimnya di masyarakat kan Lengger dikira leng, jebule jengger. Nah. Dikira perempuan, ternyata laki-laki seperti itu. Mungkin dari segi unsur sejarah ada penjajahan juga itu bagian dari
strategi Bangsa Indonesia waktu itu dan betul. sebagainya Itu gitu. ada memang periode-periode sejarahnya yang kenapa Lengger itu menjadi beralih fungsi yang tadinya dari ritual kemudian menjadi sebuah pertunjukan hiburan, terus sampai sekarang juga saya ingin mengembalikan marwah atau dharmanya sebagai penari Lengger. Ya, oke. Dan yang terakhir sekali, silakan berkunjung ke Kecamatan Banyumas, ada sumur mas, ada kereta jenazah yang dari teman-teman Tionghoa kemarin, ada rumah Lengger ya, ada Taman Sari, silakan hadir di sini. Dan jangan lupa tanggal 1 Juni 2022 jam 15 sudah di sini. Jam 4 sudah mulai soalnya, jam 3 sore atau setengah 4 habis asar sudah di sini, nanti kita bisa berkumpul bersama. Oke Mas Rianto, terima kasih, sukses selalu bareng-bareng ya. Itu ya teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe channel Jejak Pamong. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.